Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para peserta didik yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini bi qudratillahi wa bi inayatihi kita semua masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk melaksanakan tugas kita sebagai peserta didik baru di Madrasah Aliyah NU Ibtidaul Falah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan syafaatnya minad dunya hatal akhirah. Amin amin. Para peserta didik baru Madrasah Aliyah NU Ibtidaul Falah yang saya cintai, pada pertemuan kali ini atau pada sesi ini saya atas nama Waka Kurikulum di sini ingin menyampaikan materi tentang visi, misi dan tujuan Madrasah Aliyah NU Ibtidaul Falah. Sebagai peserta didik baru, maka seyogianya harus mengetahui visi, misi dan tujuan madrasah. Karena kalian masuk di madrasah ini harus punya tujuan dan harus sesuai tujuan tersebut dengan apa yang sudah ditegaskan oleh madrasah. Oleh karena itu, maka kalian harus memahami, bahkan harus hafal apa visi dan misi serta tujuan Madrasah Aliyah Ibtidaul Falah itu. Pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk mengenalkan daripada visi Madrasah Aliyah NU Ibtidaul Falah. Coba Anda lihat, yang pertama kita bahas dulu visinya. Apa visi itu? Visi itu adalah gambaran ke depan, mimpi ke depan. Kalian belajar di sini harus mempunyai mimpi. Mimpi yang ingin dicapai. Oleh karena itu, maka visi atau mimpi yang ingin dicapai oleh Madrasah Aliyah NU Ibtidaul Falah adalah pertama, terdidik dan terampil dalam imtak dan iptek berakidah ahlus sunnah wal jamaah. Itu visi kita ke depan. Oleh karena itu, maka kalian sekolah di Madrasah Aliyah NU Ibtidaul Falah pertama harus menjadi orang yang terdidik. Di samping terdidik harus terampil. Kemudian terampil bukan hanya dalam iptek saja, tapi dalam imtek. Apa iptek? Ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bekal hidup di dunia. Dan imtak adalah imtak, iman dan takwa sebagai bekal untuk akhirat nanti. Jadi kita bermimpi kalian di sini tuh bisa orang yang terdidik, menjadi orang yang terdidik dan terampil dalam iptek dan imtak. Sebagai tujuan kita sebagai orang muslim adalah insya Allah ingin mencapai sa'adah fid dunya wa sa'adah fil akhirah. Di samping iptek dan imtak, maka kalian harus berakidah ahlus sunnah wal jamaah yang menjadi dasar daripada akidah kita yang sudah temurun dari guru-guru kita terdahulu atau masyayikh Madrasah Ibtidaul Falah. Kemudian selanjutnya
apa indikator visi, dan kita akan menguraikan. Terdidik artinya nanti kalian di sini diharapkan menjadi orang yang disiplin dalam berbagai amal, berkepribadian yang mulia, berilmu pengetahuan, terampil dalam imtak, artinya kalian hafal dan fasih dalam bacaan sholat sebagai kewajiban kita sehari-hari. Gerakan sholat, keserasian gerakan dan bacaan serta fasih dalam dzikir dan doa. Hafal dan fasih beberapa surat dan beberapa bait alfiyah yang telah ditentukan setiap tingkatan kelas. Kemudian tertib menjalankan sholat fardu dan sholat sunnah, mampu dan membaca kitab salafiyah atau kitab kuning. Itu sebagai mimpi kalian sekolah di Madrasah Aliyah NU Ibtidaul Falah. Kemudian selanjutnya, di samping visi, maka apa misinya? Kemudian apa tujuannya? Nah, ini misi. Kalau tadi mimpi Anda sekolah di sini, sekarang misi madrasah itu apa? Anda bisa menjadi terdidik, maka madrasah mempunyai misi, yaitu melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga setiap peserta didik berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki. Jadi kalian nanti supaya terdidik, nanti kami mempunyai misi ini. Kemudian terampil misinya, kami diharapkan bisa mewujudkan pelajaran dan pembiasaan serta mampu membaca dan menganalisis ajaran yang terkandung dalam Al-Quran, hadis, kitab salafiyah, dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terampil dalam iktek, di samping amal untuk akhirat, maka dunia juga tidak tertinggal, yaitu kalian diharapkan bisa mampu melaksanakan madrasah aliyah kita ini mempunyai misi melaksanakan pembelajaran ekstrakurikuler secara efektif sesuai dengan bakat dan minat dalam bidang teknologi informasi dan otomotif yang sekarang sangat dibutuhkan di era sekarang ini. Itu sebagai misi daripada madrasah kita. Kemudian selanjutnya tujuan. Apa tujuannya? Setelah Anda tahu visi, kemudian misinya apa? Tujuan Anda belajar di sini apa? Tujuan Madrasah Aliyah NU Ibtidaul Falah itu apa? Yang secara khusus kita aja lihat secara khusus saja. Pertama, terdidik tadi tujuannya mampu memahami ilmu pengetahuan agama dan umum, mampu mengaplikasikan ilmu yang dimiliki dalam kehidupan sehari-hari. 2. Terampil setelah Anda terdidik, tujuannya tadi, kemudian terampil tujuannya apa? Untuk memiliki keterampilan imtak dan iptek sebagai bekal hidup di masyarakat. Karena mau tidak mau kalian nanti akan terjun ke masyarakat, maka setelah Anda belajar di madrasah ini, setelah kami memberikan misinya tadi, maka tujuan kami supaya Anda bisa beramal dan melaksanakan, mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah Anda pelajari di madrasah dan bisa diaplikasikan atau diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke dalam struktur. Tadi sudah visi, sudah misi, sudah tujuan, sudah. Sekarang struktur organisasi Madrasah Aliyah NU Ibtidaul Falah. Ini sejak tahun 2018-19 strukturnya masih belum bisa berubah atau masih tetap sebagai berikut. Kepalanya adalah beliau Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Syaifuddin Juhri MPD. Kasubag TU-nya adalah Bapak Muhadisin. Kemudian di bawahnya ada wakil kepala bagian kurikulum, saya sendiri Ayub Saifullah MPD. Kemudian Wakakiswaan Yasin Patah MPD, itu sudah MPD, belum ditulis. Wakasarpras Busiri SPD, dan Wakahumasnya adalah Bapak Sujai SPD. Di bawah itu wali kelas masing-masing, yang mana wali kelas di Madrasah Aliyah NU Ibtidaul Falah sesuai dengan jumlah siswa. Kelas 10
insya Allah ada 7 kelas, kelas 11 ada 7 kelas, kelas 12 ada 7 kelas. Berarti ada 21 wali kelas di bawahnya, sesuai dengan jumlah kelas yang berada sekarang di Madrasah Aliyah NU Ibnu Falah. Itu jadi nanti kalian harus kenal dulu siapa kepalanya. Beliau yang kepalanya Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Syaifuddin Juhri. Kemudian kabag TU-nya, waka kurikulumnya siapa, kesiswanya siapa, sarpasnya siapa, humasnya siapa, dan nanti wali kelasnya juga harus tahu masing-masing kelas. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi struktur kurikulumnya. Tadi struktur organisasi, sekarang struktur kurikulum. Perlu diketahui para peserta didik bahwa Madrasah Aliyah NU Ibtidal Falah merupakan madrasah yang mengkolaborasikan, yang mengintegrasikan antara kurikulum umum dari Departemen Agama dengan kurikulum Salafiyah. Jadi salah satu madrasah yang berkhas Salafiyah di Kudus adalah Madrasah Aliyah NU Ibtidal Falah. Kalau kalian betul-betul bisa belajar di Madrasah Aliyah Ibtidal Falah, maka bukan hanya ilmu pengetahuan umum yang Anda peroleh, tapi di sini dikemas pelajaran-pelajaran salafiyah yang bersumber dari kitab-kitab kuning. Oleh karena itu, marilah kita lihat apa saja kurikulumnya. Anda bisa dilihat di sini. Mata pelajaran umum yang dari kurikulum Departemen Agama seperti madrasah biasa, mulai Quran Hadis, Fikih, Al-Quran, Akidah, Akhlak, SKI, PKN, Bahasa Indonesia, Sejarah, Bahasa Arab, Bahasa Inggris, Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Ekonomi, Sosiologi, Geografi, Penjaskes, Kewirausahaan, Seni Budaya, dan Bahasa Jawa. Perlu diketahui bahwa MA/NU Ibtidal Falah mempunyai 2 jurusan, satu jurusan IPS, yang kedua jurusan IPA. Jadi kalau yang Anda sudah memilih IPA, maka tidak akan belajar ekonomi, sosiologi, geografi. Begitu juga yang Anda masuk jurusan IPS tidak akan belajar fisika, kimia, biologi. Jadi perlu diketahui ada 2 jurusan, IPA dan IPS. Jamnya bisa dilihat nanti dan jadwalnya insya Allah nanti akan segera kami rilis. Kemudian yang salafiyah apa saja? Yang salafiyah adalah antara lain kurikulum salafiyah lumayan di sini ya, ada usul fikih, tafsir, hadis, tauhid, fikih, tafsir, ilmu tasyri', ilmu tasawuf, ilmu nahwu, ilmu balaghah, ilmu falak, ilmu adab, ilmu mantik, kawaid, keewan, dan qiraatul kutub. Jadi satu minggu ada 52 jam. Ini adalah bersumber dari kitab kuning semua. Oleh karena itu, jangan khawatir bagi kalian yang ingin mondok, di sini sudah disediakan materi-materi salafiyah yang sama dengan di pondok. Tinggal Anda siap untuk belajar dan untuk menerima ilmunya. Baik, kemudian selanjutnya kegiatan ekstrakurikuler di Madrasah Aliyah NU Ibtidal Falah cukup lumayan. Untuk mengembangkan bakat dan minat kalian, maka diberikan kesempatan untuk memilih ekstrakurikuler. Kalau nanti kondisi sudah normal, maka setiap hari ada kegiatan ekstrakurikuler. Ya. Antara lain teater, pramuka, PMR, Saka Bayangkara, olahraga itu ada voli, ada tenis meja dan sebagainya, kajian kitab kuning, muhadasah bahasa Arab, percakapan bahasa Inggris, kaligrafi, seni rebana, jurnalistik, pencaksilat, dan marching band. Setiap siswa diwajibkan mengikuti salah satu minimal 1 ekstrakurikuler yang wajib. Kemudian nanti kalau Anda masih bisa mengikutinya, bisa mengikuti lebih daripada 1. Ya.
Yang wajib ada satu pramuka, kemudian yang lainnya sebagai pendamping ekstrakurikuler. Anda bisa memilih yang mana yang Anda sukai dan Anda minati. Nah, ini sebagai salah satu daripada ekstrakurikuler yang dilaksanakan di Madrasah Aliyah NU Ibnu Bala. Kalian tinggal silahkan mempersiapkan diri untuk memilih apa yang Anda senangi sesuai dengan bakat dan minat kalian. Demikian sekilas untuk pengenalan visi dan misi serta lingkungan Madrasah Aliyah NU Ibnu Bala. Perlu diketahui bahwa Madrasah Aliyah NU Ibnu Bala berdiri sejak tahun 1990 dan alumninya sudah menyebar di mana-mana dengan berbagai macam profesi, ya, yang di instansi pemerintah pusat kemudian sampai ke daerah banyak. Oleh karena itu, maka bersyukurlah kalian bisa ikut belajar di Madrasah Aliyah NU Ibnu Bala, dan kami doakan mudah-mudahan kalian betul-betul bisa mengikutinya dengan baik, diberikan kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan. Amin, Allahumma amin. Demikian sebagai materi kedua, yaitu tentang pengenalan lingkungan madrasah. Saya atas nama bagian kurikulum sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada kalian atas atensinya, dan jangan lupa setiap Anda mengikuti harus mengisi presensi sebagai bukti bahwa Anda sudah mengikuti mat sama di tahun ajaran 2021-2022. Demikian, syukran kasiran, afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.